dini anak kita ini disabilitas atau tidak, kita harus mengetahui standar anak pada umumnya perkembangannya, baik perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, ataupun perkembangan sosial emosinya. Bisa Kang nanti diklik di ininya, di gambar aja yang di hijau, di link kan. Nah, ibu-ibu untuk paham dulu sebenarnya apa anak disabilitas itu. Nah, garis ini adalah garis anak pada umumnya. Jadi memiliki perkembangan yang sesuai untuk usia anaknya. Standar ini, standar untuk anak pada umumnya. Sedangkan anak disabilitas itu enggak berada pada yang ke atas dan ke bawah. Jadi di atas atau di bawah standar deviasi anak disabilitas itu. Kalau ke atas memang ada anak disabilitas yang ke atas gitu kan. Kan biasanya ke bawah semua orang berpikirnya gitu, fisiknya ke bawah, ininya ke bawah semua, ke bawah. Sebenarnya anak dengan kemampuan IQ di atas rata-rata itu masuknya anak disabilitas. Jadi dengan IQ yang di atas rata-rata, kebanyakan orang tua tidak tahu kalau anaknya itu memiliki IQ di atas rata-rata. Sehingga penanganannya sama dengan anak pada umumnya. Akhirnya ada beberapa penelitian yang mengungkap bahwa sebenarnya banyak anak-anak gifted di Indonesia yang salah penanganan, akhirnya malah dianggap bodoh. Wah, ini anak terlambat dan sebagainya. Nah, itu makanya diperlukan deteksi dini. Apakah anak saya juga ini kayaknya high level deh, IQ-nya perlu pemberian yang baik. Nah, selain itu, anak-anak yang di bawah standar juga itu masuk pada anak-anak disabilitas. Baik fisik, untuk bahasa dan sebagainya ya, fisik, motorik, dan komunikasi itu dia berbagai macam. Nanti bisa lihat pengertian. Sebenarnya kalau di sini saya nggak harus juga, karena ibu bisa baca ya kalau untuk pengertian dan sebagainya ya. Yang penting yang garis besar pada anak disabilitas itu bahwa dia tidak berada pada garis standar anak pada umumnya. Seperti itu. Next, Kang. Nah, Ibu, untuk mengetahui anak kita ini berada di standar atau tidak. Nah, berarti kita harus tahu perkembangan standar anak pada umumnya. Ibu bisa baca di sini perkembangan motorik menurut NAEC ya. Jadi saya ngambil berbagai sumber karena takutnya tidak menurut saya, tapi saya ngambil beberapa sumber. Nah, Ibu bisa bandingkan apakah anak saya itu berada pada pola perkembangan motorik ini, apakah anak saya berada di atas atau di bawah perkembangan motorik yang sudah ada di standar ini. Nah, tapi ada beberapa yang bisa ditoleransi. Jadi walaupun berada di standar, misalnya ini anak kayaknya di bawah deh, tapi ada juga tidak harus sedikit-sedikit, sepertinya anak saya disabilitas, itu jadi kayak pandemik juga ya. Sekarang itu kayak apa ya, terkait anak autis yang sebenarnya kayak pandemik gitu. Dikit-dikit sepertinya anak saya autis, dikit-dikit sepertinya anak saya autis. Itu tuh kayak apa ya, menyebar mau wabah padahal tidak seperti itu juga. Jadi ketika anak saya sepertinya tidak tidak berada pada pola ini, itu masih ada rentang toleransi bahwa anak ini masih tergolong anak pada umumnya. Jadi enggak saklek, wah kayaknya anak saya disabilitas. Jadi tidak serta-merta gitu ketika kayaknya ini anak saya belum bisa gini, belum bisa ini, itu tidak harus ibu langsung, sepertinya anak saya disabilitas. Enggak semudah itu juga menyatakan bahwa anak kita itu disabilitas atau tidak. Ada yang ini ya Teh. Mungkin ada yang fenomena itu gini, istilah hiperaktif. Orang tua tuh kadang melabelin, ya anak saya tuh hiperaktif. Jadi orang yang aktif lari-lari itu sebutnya hiperaktif lah. Definisinya sempit sekali. Ini udah fenomena nih. Ya mungkin lanjut ya slide-nya ya. Iya.
Betul, kayak hiperaktif, padahal hiperaktif itu tidak bisa anak cuman jalan ke sana kemari itu dibilang hiperaktif. Atau di sekolah kan banyaknya, sekolah umum. Anak ini nggak bisa diam, anak ini lambat harus ke SLB ya. Itu tuh fenomena itu banyak sekarang karena terlalu mudah melabeling anak bahwa anak ini disabilitas, akhirnya kayaknya anak ini lambat, udah ke SLB aja. Kayaknya anak ini hiperaktif nggak bisa ditangani sekolah umum, ke SLB aja. Itu tuh fenomena banget. Dan itu banyak banget. Nah, di sini juga ada perkembangan kognitif. Silakan Bapak Ibu dibaca aja karena panjang ya. Intinya bahwa ketika anak itu tidak berada rentang ini, itu ada suspek lah, dicurigai, atau memang keterlambatan. Nanti ada formulir sebenarnya di akhir aja biar kan orang tua juga bingung. Saya udah baca nih perkembangan kognitif gini, perkembangan bahasa gini yang disampaikan di sini. Tapi saya bingung anak saya disabilitas atau tidak karena memang tidak serta-merta juga bisa menyampaikan bahwa anak saya disabilitas. Nanti ada di akhir ada formulir. Nanti kita sebenarnya panjang nih Kang yang formulir mah perlu satu sesi lagi karena ribet. Mungkin kalau untuk perawat, dokter dan sebagainya udah bisa. Next aja. Ini hanya pengetahuan aja bahwa ini ada anak. Lanjut Kang? Lanjut, oke. Nah ini perkembangan bahasa. Pada dasarnya gini, Bapak Ibu, bahwa ketika anak yang mudah terdeteksi itu pertama itu jika tunanetra. Sudah tahu orang tua itu langsung. Anak bisa dites penglihatannya bisa mengikuti atau tidak. Itu untuk anak tunanetra itu dengan mudah. Atau tunarungu. Tunarungu itu dengan mudah kita bisa memperdengarkan suara kepada anak. Apakah anak itu mengikuti atau tidak. Dan untuk yang fisik itu udah bisa terlihat. Kalau cerebral palsy dan sebagainya itu bisa terlihat langsung bahwa anak ini cerebral palsy atau tidak. Kalau motorik dari yang sulit dideteksi itu sebenarnya seperti Sebentar teh. Ini ada yang ya ada yang suara ya. Oh, sebentar. Ya, lanjut teh. Yang sulit didetek itu seperti kalau tunagrahita itu juga mudah. Jadi orang tua bisa langsung mendetek bahwa anak ini seperti ini. Yang sulit itu beberapa anak yang tidak global keterlambatannya atau tidak bisa terdeteksi secara langsung. Misalnya disleksia, disgrafia. Nah, itu tuh sulit. Karena memang perlu asesmen lebih baik. Tapi kalau untuk anak-anak disabilitas yang sudah terlihat itu mudah. Jadi contohnya anak-anak yang tunanetra. Tunanetra kan dengan mudah kita melihat, oh iya ini anak saya tunanetra, penanganannya seperti apa dan sebagainya itu bisa bisa ibu bisa cari sumber dan sebagainya. Terus kemudian tunarungu. Tunarungu itu tentu akan mengalami hambatan bahasa, hambatan komunikasi. Itu tentu karena tunarungu ya, informasi dari pendengaran itu sulit karena gangguan pada pendengarannya. Itu mudah dideteksinya. Begitupun yang gangguan fisik. Anak-anak yang cerebral palsy itu biasanya kan beberapa ya cerebral palsy, tidak perlu tahu juga beberapa, mungkin dokter udah tahu jenis-jenis cerebral palsy. Cuman ketika anak ada yang layu, ada yang kaku, itu pada perkembangan yang seharusnya anak sudah bisa berjalan, anak sudah bisa merangkak, itu pada anak-anak cerebral palsy itu sulit. Jadi itu sudah mudah gitu terdeteksinya. Anak-anak yang tunagrahita itu juga mudah dideteksi ketika anak kita itu, oh kok anak ini sepertinya pemahamannya berbeda, jadi sulit untuk memahami. Yang seharusnya kan anak sudah untuk kognitif, anak sudah bisa perintah, anak sudah bisa
berkomunikasi dengan kita itu lambat, karena tunagrahita itu perkembangan komunikasi, perkembangan bahasa itu juga terlambat. Nah, itu mudah dideteksinya. Ya, yang sulit itu yang kayak disgrafia, disleksia, dan sebagainya. Dan kadang autis suka sulit juga dideteksi. Karena anak autis itu mulai bisa terdeteksi itu 2 tahun. Usia 2 tahun. Itu baru bisa terdeteksi. Nah, di situ memang kalau yang ditakutkan itu sebenarnya orang tua itu sudah bisa mengetahui bahwa anaknya itu pada umumnya atau anak luar biasa itu pada penerimaan, Kang. Jadi kebanyakan penerimaannya itu yang sulit. Pada rentang itu kan ada 5 ya, ada penerimaan, ada pas terakhir itu aseptifnya. Nah, pas denial, marah, di situ yang perlu mungkin orang tua banyak mungkin yang sudah memiliki, mungkin akan juga mengalami denial dulu gitu ya, karena beberapa orang tua juga ketika di sekolah yang saya tangani, bahkan ada ketika pada rentang psikologi marah itu ada yang sampai dibuang juga, dan ada proses nah yang terpenting itu sebenarnya bukan deteksi dininya, tapi psikologi orang tua ketika mengetahui anak ini disabilitas atau tidak. Di situ terancam pertama keluarga. Banyak yang cerai karena memiliki anak luar biasa. Itu cukup banyak, kalau kasus di sekolah juga ada sampai ya jadi suaminya tidak nerima atau istrinya yang meninggalkan dan banyak lah. Jadi kasusnya lebih pada bagaimana penerimaan orang tua. Karena ketika tahap penerimaan orang tua itu sudah baik, anak disabilitas itu ditangani lebih berkembang, Kang. Jadi ketika anak-anak disabilitas yang ditolak oleh orang tua itu berbeda perkembangannya dengan anak-anak disabilitas yang diterima. Jadi jauh gitu. Karena apa? Ketika kita sudah menerima, oh iya anak saya ini disabilitas, itu berbeda. Yang akan dilanjutkan itu, oh bagaimana penanganannya, bagaimana pemberian hal terbaik buat anaknya, bagaimana memberikan sekolah terbaik buat anaknya. Tapi kalau masih ditolak, apalagi masa penolakannya ini terlalu lama, bertahun-tahun, nah itu kasihan anaknya. Makanya banyak anak, karena di SLB itu ada penjaringan, ada yang baru 15 tahun baru sekolah, Kang, karena dikunci. Nah, sebenarnya deteksi dini itu mungkin untuk anak-anak yang sudah nyata-nyata terlihat mudah gitu, itu yang ditakutkan bukan masalah deteksi dininya, penerimaan orang tuanya. Nah, di sini yang memang sebenarnya lebih enaknya ngebahasnya mungkin bagaimana jika anak saya, anak ini gitu. Setelah deteksi ini ya, karena deteksi itu sebenarnya mudah. Tinggal, oh anak ini udah ketahuan nih, gini. Untuk beberapa anak itu dengan mudah bisa kita ketahui. Yang perlu dititik beratkan itu, kan misalnya anak saya ini tunarungu, saya harus ngapain? Nah, itu lebih anak bisa, oh anak saya harus ngapain nih, kalau ke SLB saya malu misalnya gitu. Atau kalau ke dokter, kalau untuk terapi saya nggak punya uang, gimana cara terapi di rumah? Nah, itu lebih bermanfaat mungkin ke depannya ya. Kalau deteksi dini, kita kebanyakan orang tua sudah tahu sebenarnya, oh anak saya ini. Kecuali yang anak-anak yang diseleksia gitu-gitu, itu lebih banyak di sekolah umum, yang biasanya dibilang, anak ini bodoh banget, gak bisa nulis dan sebagainya. Nah itu yang harus di asesmen lebih dalam, karena anak ini tidak terdeteksi. Mungkin anak ini, atau yang borderliner, yang anak ini IQ-nya berada di perbatasan, ke atas enggak, ke bawah enggak gitu ya. Jadi belajarnya ketika orang lain 1 kali, dia perlu 3-5 kali gitu. Nah itu yang kasihan sebenarnya anak ini. Betul Teh. Gitu, kan. Jadi ada pengalaman juga Teh, yang memang kita waktu itu memang awam terkait dengan masalah hal ini. Jadi ada di sekolah,
Ada sampai anak udah kelas 4 SD, gurunya dari kelas 1 bingung, kelas 2 bingung, kelas 3 bingung. Nah, sampai ini anak kok di sekolah itu ya sampai belum bisa baca gitu, sampai belum bisa baca kelas 4. Dan anaknya terlihat normal banget gitu, normal banget. Dan sudah didekati dengan cara apapun ke orang tuanya segala rupa susah. Nah, karena tadi mungkin ya tidak dideteksi dari awal, mungkin seperti itu ya, Teh. Iya, betul. Iya, kasus-kasus itu anak yang tidak bisa membaca, mungkin dia disgrafia, dia bingung baca hurufnya. B terlihat D yang kecil gitu kan, atau disgrafia, atau disleksia, dia sulit untuk membaca. Nah, di sini makanya diperlukan deteksi itu ke anak-anak yang seperti itu, dan biasanya dilakukan oleh guru-guru dari pendidikan luar biasa ya, dari SLB yang memang datang ke sekolah-sekolah sebenarnya untuk penjaringan. Dan itu juga tidak harus anaknya pindah ke SLB, karena anak ini masih bisa ditangani dengan metode mengajarkan yang seperti apa. Anak yang nggak bisa, bukan berarti anak ini disabilitas permanen ya, yang harus pindah ke SLB. Jadi hanya tidak bisa misalnya B dan D. Jadi sulit ketukar karena kan yang kecil ya. Betul. Terus kalau enggak nulis selalu bertambah bahasa bahasa gitu, atau kalau enggak hilang-hilang satu kayak WA gitu ya. Kalau WA kan biar disingkat. Tapi memang itu anaknya memang seperti itu. Nah, itu sulit dideteksi sehingga perlu ahli lah ya yang untuk mengasesmen itu. Sehingga penanganannya saya pernah menangani anak yang kayak gitu. Atau dia diskalkulia, matematika, aduh, kata ibunya gini, Bu, ini kayaknya anak ini bodoh banget gitu, bilangnya udah gitu aja. Aduh, ini pas saya dilihat, dia bisa baca normal gitu ya, bacanya normal, lancar dan sebagainya. Tapi ketika matematika, anak ini kesulitan, sebenarnya anak ini hanya metodenya yang sulit. Jadi saya tangani sampai rinci gitu kan, karena matematika itu kan ada prasyarat gitu, kalau paham ini. Nah, itu tuh detail banget saya ajarinnya. Akhirnya bisa dengan metode seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang seperti itu, yang LD ya, learning disabilities, itu yang sulit dideteksi dini sebenarnya. Nah, itu memang perlu penanganan orang-orang yang ahli mengasesmen pembelajaran sebenarnya. Nah, itu memang kita dipelajari di pendidikan khusus. Tapi kalau untuk deteksi dini untuk anak-anak kayak yang tunarungu, tunanetra itu udah mudah, orang tua bisa mendetek dengan mudah. Seperti itu. Lanjut Teh. Ya, mangga. Kalau ini sih loncat-loncat aja karena ini perkembangan normal pada umumnya, Bapak Ibu bisa cari aja ya. Teh sedikit intermezzo mungkin ya. Kalau terkait dengan kasusnya Deddy Corbuzier yang katanya sebagai disleksia itu kalau pandangan dari Teteh seperti apa tuh Teh? Nah, disleksia itu sebenarnya kan karakternya sulit mengingat nama, sulit menghafal alamat, gitu-gitu kan ya, kayak Deddy Corbuzier, atau dia terlambat bisa membaca. Sebenarnya kalau dilihat saya juga sebenarnya disleksia itu. Saya sulit sekali mengenal nama. Tapi kalau wajah saya hafal. Sampai sekarang saya sulit sekali kalau kecuali orang itu punya kesan yang begitu dalam baru saya ingat namanya. Sampai aduh ketemu di jalan, ini siapa katanya. Sampai kan saya juga pernah waktu kuliah itu di tes disleksia gitu ya. Ada asesmennya. Saya tergolong ke disleksia sebenarnya kalau untuk Deddy Corbuzier kan. Cuman disleksia dia tersembunyi kalau Deddy Corbuzier dengan IQ dia yang mungkin kecerdasan dia di atas, jadi tertutup sebenarnya. Dia pasti ada hal yang terlambat. Contohnya kalau beberapa kasus disleksia dia sulit menghafal kan, yang harus saklek gitu, kayak misalnya kalau saya baca satu perkembangan suara itu harus sesuai itu nggak bisa dia, sulit. Dia hanya mengambil besarnya aja.
Jadi harus letter lock gitu ya, sesuai teks itu sulit. Dan itu makanya saya sulit sebenarnya menghafal Al-Quran. Jadi harus cari metode yang ini baru saya bisa. Harus ada khas di situnya agar saya bisa benar-benar menghafal Quran itu. Karena harus ada tanda yang begitu ke saya itu, oh iya ini. Jadi kalau saya pribadi karena saya sulit banget menghafal itu, saya mencari titik-titik yang bisa mengcover lah kedisleksiaan saya gitu. Makanya saya kalau suruh menghafal letter luck saya ampun gitu. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke tadi perkembangan bahasa ya, Teh. Perkembangan bahasa. Ada perkembangan apa lagi mungkin, Teh? Ada sosial emosi, bisa diklik aja, Kang. Oke. Nah, ini sosial emosi bisa dibaca aja ya. Contohnya apa nih, Teh, kalau perkembangan sosial emosi yang bermasalah? Pada kasus anak-anak disabilitas, dulu itu kita menyebutnya anak-anak tunalaras ya. Tapi sekarang sudah tidak, istilahnya bukan lagi tunalaras, tapi gangguan perilaku, sosial emosinya gangguan. Pada anak-anak ini bukan sosial kayak misalnya kita ketemu baut gitu ya, kalau Sunda itu cemberut gitu ya, itu nggak kayak gitu maksudnya. Jadi di atas rata-rata gangguan sosial emosinya. Kalau sekarang itu anak-anak dengan gangguan sosial emosi dan perilaku itu digolongkan kepada anak yang memang harus direhabilitasi. Dulu itu ada sekolah tunalaras. Kalau sekarang itu nggak ada sekolah tunalaras, adanya tahanan anak kan sekarang itu. Jadi anak-anak gangguan sosial emosi itu sekarang mah digolongkannya kepada anak-anak kriminal sebenarnya. Padahal kalau dulu penanganannya seperti anak pada umumnya. Contohnya kalau di saya ada anak-anak yang gangguan nggak nanggung gitu, bukan nakal, takutnya bapak ibu menerjemahkannya sosial emosi itu, yang gangguan sosial emosi itu yang cuman diem aja juga ada, tapi full diem tanpa apa-apa gitu. Tapi ada juga yang aktif, dan di sini bukan ranknya itu enggak rank anak pada umumnya gitu. Kayak misalnya anak dengan gangguan perilaku yang ada di sekolah saya contohnya, itu pada pencobaan bunuh diri, pencobaan membunuh, terus tapi tidak merasa bersalah gitu. Atau kalau di Sunda nyuntrungkeun sampai malah ketawa gitu. Terus ada juga gangguan sosial emosi. Anak pada umumnya ketika nonton film pembunuhan dan sebagainya itu reaksinya kan ngeri ya, dia ketawa gitu. Kan itu berbeda ya. Jadi kok ada yang salah pada gangguan emosinya gitu. Kok bisa orang bereaksi seperti itu ketika ada yang sakit, atau ada anak yang jatuh berdarah-darah, dia bukannya mau menolong tapi ngetawain hahaha gitu kan. Nah, itu tuh ada gitu di beberapa sekolah. Nah, itu memang sekarang penanganannya lebih kepada anak yang harus direhabilitasi. Dulu masih masuk ke sekolah luar biasa, tapi sekarang sudah enggak. Itu masuknya ke kejiwaan ya, Teh? Bukan, gangguan emosi. Beda, jadi kejiwaan dengan emosi beda. Kalau yang ada kasus, Teh, anak itu misalnya di atas gedung yang tinggi 4 meter nih, terus dia tuh ngerasa itu tuh di bawah itu dekat, jadi dia pengen loncat gitu. Nah, itu masuk ke gangguan perkembangan yang mana, Teh? Jadi dia tuh nggak bisa membedakan antara yang tinggi atau yang pendek gitu, atau yang mungkin tidak bisa membedakan antara yang ini menurut dia mungkin pendek disangkanya, padahal menurut kita ini udah 3 meter 4 meter gitu. Itu gangguan gimana? Usianya berapa tahun? Usia misal di usia SD kelas 2, kelas 1 gitu, Teh. Sebenarnya perlu kita tidak bisa memvonis juga ya kalau anak ini apa, karena takutnya kita kan nggak bisa, kalau istilah kedokteran kan ada diagnosanya dulu ya kalau anaknya dilihat langsung, karena mungkin aja
ada trauma dan sebagainya, bahwa kan misalnya gini, Bapak Ibu pernah nonton film Jet Li itu, ini sebagai penggambaran sosial emosi itu bisa dibentuk oleh lingkungan. Film Jet Li itu, si Jet Li-nya ini diperlakukan seperti anjing. Ada yang pernah nonton nggak? Saya lupa itu judulnya. Akhirnya dia berperilaku seperti anjing, tidak seperti orang pada umumnya. Nah, di situ makanya trauma itu kan kita tidak tahu ya. Mungkin orang tuanya, itu mah pendek kan, bisa aja kan. Jadi penilaian pola berpikir anak dengan pola asuh itu kan berbeda. Nah, itu beda anak, makanya perlu ketemu langsung anaknya dan sebagainya. Iya. Kita lanjut Teh. Tadi perkembangan sosial emosi. Lalu ada permasalahan di perkembangan apa lagi Teh? Untuk anak yang berkebutuhan khusus. Banyak sebetulnya kita perkembangan komunikasi dan mangga. Kalau selanjutnya lebih ke kapan? Oh ya, oke. Kapan sekarang? Kapan? Pertanyaannya. Kapan nih kita bisa mendeteksi anak kita ini disabilitas atau tidak? Kita bisa melihat pada riwayat kehamilan orang tua, karena anak disabilitas itu bisa disebabkan ketika natal, postnatal, dan pas prenatal, pas kehamilan. Kan kalau ibu hamil itu makanya sebagai seorang suami menjaga dengan baik dan sebagainya, begitupun dengan keluarganya ya. Karena pertama, tidak boleh stres. Stres itu bisa mengakibatkan gangguan perilaku ternyata. Kemudian infeksi rubella, dan itu virus Calotors itu bisa dicek ke rumah sakit, karena takutnya ketika seorang ibu itu mengalami gangguan misalnya kedisabilitasan. Beberapa kasus ada yang diakibatkan oleh infeksi TORS dan orang tuanya tidak tahu, itu anaknya tunarungu semua. Jadi 4 anak semua tunarungu. Itu bisa aja diakibatkan oleh infeksi TORS atau memang bawaan, tapi kan kita tidak tahu ya riwayat kehamilannya seperti apa. Makanya di sini riwayat kehamilan itu perlu dijaga, atau di masalah konsumsi obat. Makanya banyak yang ketika hamil dilarang minum obat sembarangan kan ya. Nah, disitulah makanya masa kehamilan ini perlu dijaga betul-betul, karena bisa mengakibatkan anak-anak disabilitas atau trauma ketika hamil jatuh misalnya, mengakibatkan kedisabilitasan. Kemudian setelah hamil dan kemudian dilahirkan juga itu gizi bagaimana, terus penyakit yang diderita anak itu setelah dilahirkan. Kemudian faktor lingkungan juga bisa mengakibatkan kedisabilitasan. Kemudian saat kelahiran nih, Bapak Ibu ada di sini misalnya bantuan persalinan, sesar, vakum. Beberapa ada yang pakai tang ya, yang 3 gitu, kelahirannya pakai tang. Itu juga kan kejepit ya. Dan di situ yang anaknya bayi ininya kan masih lembek gitu. Oh ya? Dan itu iya, pakai tang, dan tang itu kan cukup memaksa biar keluar gitu ya. Itu juga perlu dilihat. Kemudian lahir tidak menangis, terus lahir sebelum waktunya atau prematur. Juga berat badan ketika dilahirkan itu rendahnya. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi bagi yang ibu-ibu sedang hamil saat ini, kemudian yang sedang berencana hamil juga perlu lebih diperhatikan untuk menjaga anak agar tidak disabilitas. Ini sebenarnya untuk mendeteksi lebih awal dari 0 ya, belum terbentuk gitu. Ketika hamil juga kan itu masih 0 bulan. Jadi silakan dicek terus, makanya diperlukan ketika hamil itu selalu kontrol ke dokter ataupun bidan, karena kan sekarang teknologi kedokteran udah sangat maju ya. Jadi bisa dilihat anak ini kekurangan apa dan sebagainya. Tuh. Jangan panik namun tetap aware gitu ya, Teh.
Iya, betul. Jadi ketika ada masalah-masalah seperti ini, orang tua bisa udah aware gitu, oh udah ini, tapi jangan sampai menjadi panik sehingga menjadi stres gitu. Nah, Betul. mungkin berikutnya ya Teh, kita ada Iya. bagaimana. Nah ini ada beberapa, sebenarnya ada beberapa Oh, metode siapa yang, dulu nih? oh siapa dulu, siapa yang bisa ngedeteksi ini Teh? Tuh, ini pertanyaannya, apakah memang harus guru SLB, apakah memang harus psikolog, ataupun harus dokter yang menangani hal ini? Kalau deteksi untuk wilayah medis tentu dokter ya, kita nggak bisa ngambil wilayah dokter karena itu ada etika profesi. Kemudian untuk tumbuh kembang dan sebagainya ataupun wilayah psikologi itu tidak bisa kita lakukan. Hanya untuk beberapa hal deteksi yang bisa dilakukan oleh orang tua, guru dan yang lainnya itu ada sebenarnya di sini. Ada metode DDST itu yang metode Denver test. Cuman mungkin kalau nanti bisa lah ya, cuman caranya teh rumit gitu. Kalau mau nanti bisa di belakang panggung aja. Ya, mungkin ada kelas khusus nanti Teh, kita buka kelas khusus mempelajari untuk DDST, DDST jadi ya. nggak cukup dengan waktu yang singkat ini ya gitu. Mungkin khusus, Mm-mm. jadi khusus Karena DDST gitu. Mungkin alumni betul betul. kelas hari malam ini gitu mungkin. Karena biar bisa lanjut ya gitu. Karena kalau gini, kalau kita kayak tadi kan kita udah tahu nih standar normal anak pada umumnya bahasanya gini, sosial emosinya gini, komunikasinya gini, motoriknya gini. Tapi kan kita bingung, anak saya benar gitu, normal gitu, atau anak pada umumnya gitu. Nah, itu kan sulit sebenarnya karena gambling gitu, itu mah kayaknya jadi lebih kayak peramal, kayaknya anak saya gini kan. Nah kalau menggunakan metode DDST ini itu betul-betul terhitung. Jadi anak kita garis umurnya berapa, apakah dia sudah menjalankan perkembangan di usianya atau dia terlambat atau harus menjadi suspek atau dia memang terlambat. Jadi betul-betul terhitung. Bisa dilihat Kang selanjutnya. Oke. Cuman memang rumit harus selanjutnya gitu, Ya, nggak nanti bisa kita sekarang panjang betul. banget. Ini kita apa namanya review aja, review. Ini ya Teh. Ini DDST ini bisa hanya untuk anak yang usia baru lahir sampai 6 tahun. Ini jadi untuk ngecek anak yang 0 sampai 6 tahun. Jadi untuk melihat perkembangannya. Nah, bisa dilanjutkan Okay. Nah, ini jadi panjang sebenarnya ini. Ada 135 atau 125. Coba dicek Kang, diklik lagi. Ya. Ini analisis perilaku ya Teh? Jadi banyak, nggak hanya perilaku. Nah, ini. Jadi ini ada 125 item dan ada 4 sektor. Ada sosial, motorik, bahasa, dan motoriknya juga terbagi jadi 2, motorik halus dan motorik kasar. Jadi betul-betul anak kita itu gimana sosialnya, motorik halusnya bagaimana, bahasanya perkembangannya bagaimana, terus motorik kasarnya bagaimana, itu bisa terukur gitu dengan ini. Cuman memang hitungannya rada rumit kalau sekarang terlalu panjang. Bisa lanjut? Oke, mungkin Teh sedikit intermezzo juga. Jadi ada anak yang mungkin usia SMP, SMA, dia kesulitan untuk ruku. Mungkin juga ini salah satu yang tidak terdeteksi dari awal mungkin ya, yang seperti saya baca dari beberapa referensi, ketika tidak bisa ngerondang merangkak dengan ritmis, ketika tidak bisa ruku dengan lama gitu, itu mungkin yang saya baca dari referensi, apakah benar Teh? Itu juga karena tadi faktor deteksi mungkin dari yang tidak terdeteksi terkait dengan motorik halus ataupun motorik kasarnya gitu. Apakah benar seperti itu Teh? Kalau ruku bergerak, melompat dan sebagainya itu kan motorik kasar ya. Nah, kalau ruku kan sebenarnya sudah bisa dilakukan ketika usia-usia tadi itu 4 sampai 5 tahun pun udah bisa 2 tahun. Kalau udah usia di atas itu dan masih belum bisa, mungkin perlu dicek ya, apakah ada gangguan pada tulang dan sebagainya gitu. Takutnya kalau misalnya kok anak sudah besar kok bisa motorik kasarnya belum
berkembang dengan baik. Jadi memang harus dilihat, takutnya ada yang gangguan pada tulang punggung juga kan ya, itu tidak terdeteksi dengan baik, bisa akhirnya karena duduknya sering seperti ini jadi bungkuk dan sebagainya gitu. Juga itu memang harus ditangani dengan baik gitu kan. Oke. Jadi tidak perlu dicek. Oke. Betul, karena ya yang saya baca referensi, lihat aja kata yang ngerondangnya juga nggak ritmis kalau orang-orang yang bermasalah yang tidak tuntas waktu kecilnya gitu. Oke. Betul. Berikutnya Teh, slide berikutnya ya Teh. Ya, mangga. Nah, pelaksanaan tes Teh, pelaksanaannya mungkin ya. Ya. Mungkin ada beberapa yang masih lebih ke ini. Oke, mungkin ada beberapa di sini juga ayah bunda yang praktisi di sekolah mungkin Teh. Beberapa kali menggunakan beberapa metode, mungkin ada yang ketika masuk ada yang sudah, kalau yang sekolah-sekolah jadul itu biasanya tesnya tes akademis ya untuk masuk SD. Nah, ada juga yang tesnya udah mulai kekinian, yang udah mulai aware, tes psikologis, tapi juga tadi kadang juga menggunakan tesnya juga tidak aware, tidak fair. Jadi anak dengan kondisi yang tidak baik dites dengan sama-sama gitu. Ada juga yang sudah semakin aware sekolah. Nah, mungkin ini salah satunya bagi ayah bunda yang menjadi guru di sekolah TK atau SD ataupun sekolah PAUD untuk melaksanakan tes. Mungkin ini kisi-kisinya nanti Teh Dini akan sampaikan. Jadi salah satu solusi untuk mendeteksi calon siswa di sekolahnya masing-masing dengan mungkin gitu Teh ya. Calon siswa untuk mendeteksi agar tidak tadi terlambat di kelas 4, kelas 3 baru ketahuan. Oke, silakan Teh dijabarkan Teh lebih lanjut Teh. Iya, kalau pada sekarang sih lebih kalau ke SD pada umumnya nih, atau TK itu masih lebih pada anak ini berapa tahun lebih pada gitu ya, anak udah usianya anak ini udah layak sekolah atau enggak, cuman gitu aja. Anak ini kalau pengalaman saya masukin SD, anak berapa tahun, 7 tahun dan sebagainya. Kalau masalah baca dan enggak ya, lebih ke anak udah 7 tahun ya udah layak sekolah gitu aja. Nah, begitupun di TK. Anak ini berapa tahun, jadi usianya lebih ke usia masuk sekolah atau enggak. Tapi ada memang beberapa sekolah yang biasanya sekolah-sekolah IT atau sekolah-sekolah yang inklusi itu mengharapkan bagi anak, tapi untuk anak disabilitasnya saja, meminta dari tumbuh kembang syaratnya itu, atau hasil psikologi dan sebagainya. Tes psikologinya itu bagaimana, itu diharapkan hanya untuk anak-anak disabilitas saja. Tapi kalau untuk anak-anak pada umumnya ya lebih pada gitu, berapa tahun, layak tidak, masuk gitu aja. Atau zonasi masuk atau enggak masuk gitu. Jadi kalau sekarang sih lebih gitu. Tapi kalau untuk anak-anak disabilitas, untuk sekolah-sekolah tertentu itu mengharapkan adanya hasil psikolog ataupun hasil-hasil dari tumbuh kembang. Begitupun di SLB, di sekolah saya juga diharapkan apa sih anak ini kenapa gitu. Walaupun kita bisa mendeteksi ya. Jadi ada perbedaan antara deteksi yang dilakukan medis ataupun yang dilakukan oleh guru. Kalau kita di sini deteksi itu lebih pada anak ini kemampuannya sampai mana, kekurangannya sampai mana, sehingga pembelajaran yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan dia. Jadi jangan sampai anak ini belum mampu ADL, activity daily living, udah dikasih rumus Pitagoras, kan kasihan anaknya ya. Jadi memang disesuaikan gitu, disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Oleh karena itu sebenarnya lebih ini Kang, untuk Bapak Ibu atau di sini kalau punya anak disabilitas itu lebih pada ayo terbuka gitu. Karena apa? Sayang kalau anak dipaksakan untuk mengikuti anak pada umumnya. Kasihan gitu. Padahal dia punya potensi yang bisa ditingkatkan. Contohnya, beberapa kasus nih, karena sekarang kan lagi maraknya sekolah inklusi ya. Berbondong-bondong anak ibu bapak ini yang memiliki anak disabilitas dimasukkan ke sekolah inklusi. Padahal yang saya
sesuai pengamatan saya, sekolah inklusi ini belum memenuhi standar fasilitas untuk pemberian pembelajaran pada anak luar biasa. Misalnya untuk gurunya belum ada, terus fasilitas untuk melatih ini dan sebagainya itu belum ada juga. Sedangkan di SLB kan sudah seluruh fasilitas ada ya. Nah di sini juga ada beberapa, ada anak tunarungu curhat maksudnya ya. Dia di SMP umum, dia sebelumnya SD-nya itu di SLB. Dia dipindahkan karena dipaksakan oleh orang tuanya. Udah kamu ke umum aja karena sanggup. Akhirnya dia curhat, saya nggak punya teman, saya nggak bisa, gurunya tidak paham apa yang dia inginkan. Akhirnya perbandingannya gini, anak pada umumnya itu kan banyak di situ, sekitar 30 atau sampai 40. Anak ini harus bersaing dengan anak yang memiliki kemampuan fisiologinya lebih baik gitu ya, pendengarannya dan sebagainya. Oke, ya pasti anak ini tertinggal gitu. Ya. Oke Teh, ada pertanyaan Teh mungkin Teh, sebelum nanti masuk ke slide berikutnya ya. Ini ada dari Bunda Rena, DDST masih digunakan ya Teh Dini? Sekarang DDTK yang digunakan apakah? Terima kasih katanya. Mungkin bisa diklarifikasi. Iya, untuk DDST itu banyak yang digunakannya oleh sebenarnya medis, oleh perawat dan sebagainya ya. Nah, kalau kami dari SLB kita yang tidak mengambil wilayah etika profesi yang lain. Jadi makanya kita memilih-milih yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi sebenarnya kalau DDST ini cuma sebagai patokan kan, hasil patokannya saja. Sedangkan untuk kelanjutannya kita sebenarnya membuat instrumen sendiri. Jadi kayak perkembangan bahasa. Kita bikin sendiri. Jadi kita semua pada punya instrumen bahasa yang disesuaikan untuk berbagai macam anak. Jadi memang kalau ini untuk screening aja. Jadi screening yang acak gitu ya. DDTK itu jadi hasil development mungkin ya Teh dari DDST ini. Kalau kita sih lebih menggunakannya asesmen sendiri. Makanya jika Bapak Ibu saya nih udah tes ini dan sebagainya, tapi saya pengen tahu anak bagaimana. Kami pribadi sebenarnya saya kan bawa juga ya resource center. Resource center itu yang bisa memberikan supporting system untuk sekolah-sekolah umum yang ada di sekitar resource center itu. Nah, kita terbuka bila Bapak Ibu ingin bagaimana asesmen anak ini, anak saya harus diapain. Nah, itu kita bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk wilayah tes screening secara psikologi dan sebagainya itu mungkin pada wilayah etika profesi yang lain. Oke Teh, kita lanjut Teh. Ini pelaksanaan tes tiap sektor minimal 3 item tes. Jika anak mampu melanjutkan tes. Ini kan teknis nanti tesnya. Ini kita akan jelaskan nanti. Mudah-mudahan kita bikin kelas lagi nanti. Ini slide berikutnya terkait dengan ini ya Teh. Apa namanya? Penginterpretasian ya. Iya. Anak ini dikatakan apa dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Teh terkait hal ini Teh. Sebenarnya gini, di sini kan yang nomor 1 ini garis ini adalah garis umur anaknya. Jadi anak bisa dikatakan lebih gitu, melampaui ketika berada dia bisa mengerjakan kotak ini itu kotak di sebelah kanan. Di sebelah kanan garis usia dia. Yang nomor 1 ini Teh. Lulus. Nah, sedangkan untuk yang dikatakan normal, ini kan garis usia ya. Dia ini dikatakan normal jika yang garis, walaupun dia gagal dan tidak lulus ini masih dikatakan normal. Karena ini wilayah perkembangan yang berada di sebelah kanan garis usia dia. Kemudian, ini tetap dikatakan lulus jika ini kan garis usianya ya. Nih, ini garis usia dia. Jadi bisa usianya 18 bulan dan sebagainya atau
berapa tahun. Nah, walaupun dia ini di sini ada gagal dan tidak lulus, tapi pada rentang 25 sampai 75% itu dia masih dikatakan lulus di sini. Nah, yang perlu dilihat ini yang perhatian ini. Sebentar. Yang perhatian ini. Dia perlu perhatian atau perlu, oh ini anak sepertinya ada apa gitu ya. Nih, ini kan garis usia. Nomor 3 ya. Ini kan garis, betul. Ini kan garis usia dia. Nih. Dia gagal atau menolak pada item di mana garis umur berada pada 75 sampai 90%. Nah, ini kan di sini itu antara 75 sampai 90%. Nah, di sini itu dia gagal. Dia nggak mau atau menolak, tidak mau melakukan pekerjaannya. Nah, itu perlu perhatian. Yang kalau di ketiga ini. Kemudian yang ini, delay atau terlambat, menolak item yang ada di sebelah kiri dari garis umur. Seharusnya kan dia udah tuntas ya perkembangan yang di sebelah kiri. Sebelah kiri kan kalau dilihat dari, jadi misalnya garis dia nih, misalnya ini 18 bulan, berarti kan kalau ke sebelah kiri itu lebih kecil usianya kan, misalnya 16 dan sebagainya. Sedangkan ke kanan itu usia lebih besar. Jadi kalau yang sebelah kiri itu berarti dia tidak tuntas melaksanakan perkembangan, padahal seharusnya dia sudah tuntas melaksanakan perkembangan di usia sebelum usia dia gitu. Seperti itu. Oke Teh, ini kayaknya harus tuntas. Teh. Betul. Kayaknya materi ini harus di satu sesi ya Teh. Jadi materi ini materi yang memang harus dihususkan mungkin ya. Mungkin nanti kita buka kelas lagi ya Teh, untuk khusus ngebahas bagaimana dari bagaimana ngedeteksinya sampai ke menginterpretasi hasil deteksinya gitu ya Teh? Iya, betul. Oke. Siap ya Teh ya untuk ngisi kelas berikutnya kita? Mangga. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya Teh, karena memang ini cukup penting bagi para praktisi di sekolah ya, mungkin baik itu guru TK ataupun guru SD, saya pikir cukup kebingungan juga Teh, karena memang beberapa fenomena tadi yang Teteh sebutkan tadi, orang sudah digembor-gembori terkait dengan sekolah inklusi, sehingga hampir di seluruh sekolah dianggapnya sekolah inklusi dan mampu untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Nah, sehingga ada sekolah yang sudah aware untuk bagaimana sih sebenarnya untuk mendeteksi, tidak hanya kita kan tidak bisa, karena beberapa orang tua masih denial gitu, kita tidak bisa memaksakan orang tua untuk ngaku bahwa anaknya misalnya bermasalah, ataupun mungkin orang tua belum aware bahwa anaknya bermasalah. Maka dari itu beberapa sekolah sekolah SD, maupun SDIT ataupun SD KIT gitu ya, sudah melakukan deteksi seperti ini. Jadi saya ingin tahu, mungkin sekolahnya saya ingin tahu nih, sekolah ini ingin tahu, jangan sampai nanti penanganan di kelas 2, kelas 3, gurunya ripuh gitu. Jangan sampai gurunya ripuh, akhirnya sekolahnya tercoreng gitu. Nah, sekolah-sekolah sekarang udah mulai aware seperti itu. Jadi, gimana sih sebenarnya instrumen yang simple yang guru bisa melakukan deteksi tanpa harus ribet, tanpa harus mungkin melanggar etika profesi gitu ya. Mungkin itu Teh. Mungkin nanti Teh Dini bisa membersamai para ayah bunda yang praktisi di sekolah mungkin gitu ya. Teh Dini siap ya Teh? Iya. Oke. Kita lanjut Teh ke slide berikutnya. Ini. Monggo Teh. Sama sih ini kayak tadi. Oke. Kita ini maksudnya apa nih Teh? Boleh dijelaskan sedikit Teh? Nah, ini yang lebih penting maksudnya. Ketika kita sudah tahu nih anak ini disabilitas, kan tahapan ini banyak yang misalnya awalnya kan, misalnya si ibunya biasanya yang langsung ya, dari kehamilan misalnya, sepertinya janin Anda tidak berkembang, itu kan sudah orang tua itu, ibunya yang terutama yang itu udah masa dan sebagainya, marah dan sebagainya. Apalagi kalau sampai sudah dinyatakan, sepertinya kalaupun janin ibu ini dikembangkan tapi
ya dipertahankan itu akan menjadi anak luar biasa, itu kan pasti akan menumbuhkan 5 tahap kesedihan sebenarnya ini ya. Jadi buat ketika penerimaan terhadap pasien kan di sini yang misalnya si anaknya ini kan sebagai pasiennya ya, dan keluarganya terutama orang tuanya. Di sini kan pasti ada yang namanya penyangkalan. Dan di situ setelah sebenarnya saya nggak mau nih anak saya enggak, itu awal. Sebenarnya mungkin tahapan ini tidak semua, ada juga yang tidak melewatinya, ada juga yang melewatinya. Cuman kalau ini untuk pengetahuan saja bahwa ketika orang tua ini pada tahap 1 sampai 4 ini, nah di sini yang diperlukan itu dukungan keluarga. Karena jangan sampai kebanyakan dari 4 tahap ini banyak yang akhirnya keputusan terhadap anak disabilitas itu ditentukan oleh bagaimana manajemen ketika 1 sampai 4. Ada yang akhirnya ya udahlah dibuang aja gitu. Masya Itu Allah. yang dan itu tuh banyak, bukan 1-2 kasus. Masya Allah. Contohnya kalau di Wiataguna banyak kasus-kasus yang tunanetra dibuang, diwiatagunakan, disimpan di Wiataguna, dipindah dan sebagainya. Kemudian untuk apalagi anak-anak yang tunagrahita dibuang dan sebagainya. Jadi itu nah disinilah makanya keputusan ditentukan ketika bagaimana ketika sudah mengetahui, terdetek bahwa anaknya ini disabilitas, itu betul-betul perlu dukungan. Jadi lingkungan ini yang diperlukan. Jangan sampai ada kalau ini mah ngeblank gitu ya orang tua tuh, anak saya udah, dunia saya udah hancur, anak saya seperti ini, udah depresi, udah saya buang aja, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal ketika sudah memiliki anak ini, kalau istilahnya mah ya, kalau di sekolah mah banyak yang lebih dari anak kita. Nah makanya di situ butuh lingkungan yang mensupport bahwa sepertinya bebannya itu lebih berat ke ibu gitu ya di sini, karena yang aduh ini anak saya yang mengandung dan sebagainya. Nah di sini ini yang sebenarnya penting. Kalau sudah penerimaan itu udah orang tua udah tinggal memutuskan anak mau diapakan. Bahkan ada yang overprotection ya ke anak itu karena sudah diterima, udah penerimaan akhirnya overprotection. Nah, ada sebenarnya mau anak luar biasa ataupun anak pada umumnya perlakukan senormal mungkin, maksudnya sebiasa aja, tidak over juga dan tidak pengabaian juga gitu. Sesuai dosis yang tepat lah kalau obat ya, dosis yang tepat. Karena perbedaan juga ketika anak yang overprotection, itu juga perkembangan anak juga terlambat. Jadi karena saya banyak sekali anak-anak yang berbagai macam orang tua dan sebagainya, akhirnya beberapa contoh banyak gitu ya. Contohnya, ya ini bukti bahwa orang tua itu belum menerima bahwa anaknya itu tunanetra. Dipaksakan bahwa dia harus jadi dokter. Pokoknya anak saya harus jadi dokter dan dia harus sembuh, kalau nggak sembuh nggak boleh nikah. Itu orang tuanya yang menjudge, bukan anaknya. Jadi akhirnya anaknya takut ini, takut itu, dan dia selalu berpikir, Bu, pasti saya sembuh kan, katanya. Oh, berarti orang tua belum menerima bahwa kondisi anak ini dia berobat dan sebagainya. Selain itu, ketika deteksi dini itu sudah diketahui anak luar biasa, kenapa perlu support juga? Karena banyak juga kayaknya ini kerasukan. Akhirnya ke paranormal dan disembuhkan secara paranormal kan itu malah lebih parah gitu. Jadi kasihan anaknya gitu, seharusnya mendapat bimbingan yang baik malah mendapatkan bimbingan paranormal. Itu tuh nggak 1-2 loh kan, banyak. Makanya saya benar-benar mentitik beratkan. Ada yang tunarungu, orang tuanya ke paranormal karena biar bisa mendengar, karena cina ini kesumbat jin dan sebagainya. Oke, ada lagi Teh cerita lucu Teh.
Jadi ada orang tua yang ketika saya sharing session gitu, ngadain kelas parenting, orang tua, Kang, saya itu emosional banget ke anak saya, kata gitu. Ini cerita sedikit nih. Terus dia bilang, saya udah di buku saya catat, saya udah pernah ke ini katanya, ke ahli ruqyah katanya. Kata ahli ruqyahnya apa? Nggak ada jinnya, ini mah tabiat ibu katanya. Jadi marah-marah itu bukan karena jin. Jadi dia udah ini kayaknya jin nih ngeganggu saya. Semoga saya suka marah-marah. Nah, ya Teh, ini ada beberapa pertanyaan Teh. Mungkin kita masuk sesi tanya jawab ya Teh ya. Siap ya? Iya. Oke. Kita akan ada ini silakan Ayah Bunda yang sudah memiliki pertanyaan mungkin berkaitan dengan tema malam ini. Saya akan jawab satu-satu ya, mudah-mudahan ini bisa terjawab, dan bagi yang tidak terjawab biasa kita akan sharing nanti di YouTube. Nah, kita dari yang pertama tadi ada terkait dengan ini Bu Suci, aku disleksinya dong ya, suka susah ingat nama, anak kecil juga sama setelah 1 tahun. Mungkin nah, ada mungkin yang anak saya autis, sudah umur 12 tahun. Anaknya pintar, udah bisa baca, tulis, hobi main HP, laptop, semua dia kuasai di bidang elektro, tapi perilakunya masih aneh. Kadang tertawa sendiri, sering keluar bahasa planet, kalau marah nggak bisa dikendalikan, kalau nonton yang kecelakaan, tapi dia nggak ngerti seperti anak normal biasanya. Nah, bagaimana menyikapinya mungkin Teh kayak gini Teh? Iya. Kalau usianya 12 tahun ya? Ya, betul. Karena memang ciri khas anak autis itu kan sebenarnya ada 3. Gangguan komunikasi, gangguan konsentrasi, dan gangguan perilaku. Wajar untuk anak autis jika dia itu berada pada dunianya sendiri. Ketika tadi ya keluar bahasa planet, karena memang ada gangguan bahasa dan komunikasi. Sebenarnya banyak yang gini, pada anaknya nyambung dan saya autis. Padahal sebenarnya anak autis itu dia bisa dikatakan anak autis jika gangguan perilaku, gangguan bahasa dan komunikasi, dan gangguan konsentrasi. Nah, jika hanya beberapa faktor yang tidak seperti itu, ya tidak harus dikatakan ini anak autis dan sebagainya. Nah, di sini kalau ibu mungkin yang harus dilakukan ibu itu lebih pada pendekatan karena kan dia suka nonton ya, kayak gini, saya pintar juga sama, ada di sekolah dia bisa bahasa Korea Kang, tapi lewat YouTube. Bahasa Inggris sangat fluen. Fluennya itu kayak orang Amerika banget. Oh gitu ya? Itu anak autis. Tapi nggak bisa diapa-apain. Disuruh mau ikut suruh lomba pidato bahasa Inggris nggak akan bisa. Ujung-ujungnya dia maki-maki kita. Udah gitu disuruh nggak bisa karena memang dia punya dunia sendiri. Nah, yang kita lakukan itu kontrak sosial dengan dia. Karena ada penanganannya oleh guru itu kontrak sosial. Jadi betul-betul kontrak sosial dia. Jam segini, jam 12 harus gini, tapi memang terpola. Oke. Makanya dan dikurangi HP-nya. Oke. Waktu itu kan benar-benar full. Jadi apa yang dia dengar itu yang dia ucapkan. Jadi kayak maki-maki bahasa Inggris itu full keluar semua kalau kita ini. Nah, sekarang sudah mulai berkurang karena ada kontrak sosial. Oke, jadi sebenarnya anak autis ini Teh dibikin standar operasional prosedur di dalam keluarga juga sangat penting ya. Harus ya. Harus ya Teh. Oke, ada pertanyaan kedua Teh. Anak tergolong terlambat bicara sampai usia berapa ya? Orang tua dengan guru itu harus kerjasama, betul. Oke, betul. Untuk anak autis tadi ya Teh ya? Oke, Teh, ada pertanyaan kedua Teh. Anak tergolong terlambat bicara itu sampai umur berapa? Bagaimana penanganannya untuk terkait dengan yang speak delay mungkin ya? Oke. Bisa didengar Teh? Iya. Ya. Kalau untuk yang speak delay, kalau untuk Mas, putus-putus kan? Oke. Ya. Halo. Ya. Anak tergolong terlambat bicara itu sampai usia berapa ya Teh? Yang disebut speak delay itu usia berapa gitu Teh?
Kalau untuk speech delay ini, kalau untuk anak-anak disabilitas yang ekstrim dulu ya, yang betul-betul terdeteksi. Kalau untuk anak-anak tunagrahita itu memang tidak terhambat bahasa dan tidak berbicara banyaknya. Untuk anak tunagrahita itu benar-benar full, tidak ada kata yang muncul. Itu untuk anak-anak tunagrahita yang tergolong sedang dan ke yang parah ya, bukan parah sih sebenarnya, sedang dan lebih ke istilahnya lebih ke apa ya, IQ-nya lebih di bawah itu anak memang tidak keluar kata-kata. Itu yang ekstrim ya Kang ya. Dan itu sampai usia belasan tahun. Belasan tahun. Kalau untuk usia kayak kita sekarang, untuk usia anak normal itu, untuk usia 0 sampai 12 dia sudah ada mulai kata-kata mama dan sebagainya ya. Nah, tapi ketika anak belum muncul suara mama dan sebagainya, jangan dulu diputuskan bahwa dia speech delay. Karena takutnya sedikit-sedikit anak disabilitas, sedikit-sedikit disabilitas, akhirnya ada juga kasus kayak gitu. Saya ada mungkin dia bertanya kepada guru SLB juga mungkin ya. Terus anak saya kok 2 tahun belum bisa ngomong. Wah kayaknya anak ibu ini terlambat. Wah saya itu bagaimana psikologi orang tuanya gitu ya. Makanya ibu dibandingkan aja, karena memang ada anak yang ketika seharusnya anak ini sudah bisa berkata-kata dan usia 2 tahun itu dia sudah muncul beberapa kata, tapi ternyata tidak. Bisa jadi itu psikologinya mungkin karena jarang diajak ngobrol dan sebagainya. Lingkungan juga akan terbentuk. Beda antara anak yang cerewet dengan yang enggak, itu kan tergantung lingkungannya. Jadi ketika sering ada stimulus berbahasa ya, ngobrol diajak, itu berbeda Kang. Jadi makanya perkembangan setiap anak itu berbeda. Jadi jangan sampai dulu dijudge bahwa anak ini speech delay gitu. Dikit-dikit speech delay karena anak ini belum bisa sama enggak juga gitu. Jadi kalau ingin mendetek anak secara langsung memang karena berbeda antara anak 2 tahun ini, 2 tahun ini, 2 tahun ini gitu. Cuman kalau yang kita lihat yang terekstrim aja, ketika dia seharusnya bisa interaksi, itu yang harus kalau untuk berbahasa mungkin bisa masih toleransi ya, tapi kalau ketika anak ini interaksi kan yang paling penting. Ketika dia tidak ada interaksi dengan kita di usia 2 tahun, misal disapa dan sebagainya, mungkin itu perlu dipertanyakan kenapa anak ini tidak ada interaksi. Karena interaksi itu yang lebih penting. Interaksi kan lebih awal ya daripada bahasa dan komunikasi. Interaksi dulu. Ketika anak itu tidak ada interaksi, itu yang harus dulu dikhawatirkan. Karena bahasa itu nanti muncul setelah ada interaksi juga kan. Nah kalau interaksinya awal itu tidak ada, tidak respon, nah itu yang perlu diperhatikan. Kok anak ini nggak respon, disapa dan sebagainya. Nah itu ketika udah 2 tahun itu dia sudah bisa merespon apa lingkungannya ada gitu ya, lingkungannya itu harus udah bisa merespon lingkungannya. Nah, ketika tidak ada itu perlu takutnya autis. Karena 2 tahun itu anak autis sudah bisa didetek ketika usia 2 tahun. Makanya interaksi itu dulu yang dilihat. Oke, Teh, memang sih ada beberapa lembaga yang menangani anak-anak kebutuhan khusus ini. Ada yang gampang sekali, memang beberapa mungkin gampang banget mendeteksi sebagai disabilitas gitu. Wah ini masalah nih, Dan lari-larinya akhirnya ke komoditi ya, komoditi anak disleksia. Nah, Teh, ini ada pertanyaan juga Teh. Ini yang paling mungkin fenomena banyak itu speech delay ataupun disleksia. Tadi pertanyaan tentang disleksia. Nah, sebenarnya garis besar tentang disleksia dan penanganan untuk disleksia itu sendiri apa sih Teh? Kebanyakan yang pernah saya baca literasinya bahwa disleksia itu terlambat membaca, jadi sulit membaca.
terlambat ya, tapi pada akhirnya dia bisa membaca. Jadi nah, di sini pada level tertentu bisa akan sama dengan anak yang lainnya Teh, ataupun orang dewasa lainnya pada usia tertentu. Iya, bisa. Sebenarnya kan kalau yang saya pelajari itu, kalau untuk disleksia, disgrafia, diskalkulia dan sebagainya itu tergolong pada LD, learning disabilities. Nah, learning disabilities ini bisa ditangani jika memiliki metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan anaknya. Sehingga disitulah makanya perlu deteksi itu lebih baik agar anak ini bisa berkembang seperti pada umumnya. Nah, disinilah yang perlu, misalnya anak ini diketahui tidak bisa matematika gitu ya, diskalkulia, sulit. Kalau dibiarkan dan menggunakan metode guru pada umumnya, misalnya nulis dan sebagainya, tahu anak ini ada satu hal yang lost gitu. Ada lost di sini yang anak ini perlu masuk ke rank yang dia terlewat. Sedangkan guru itu kan menyamakan, jadi semua metodenya sama. Ya, itu anak akan sulit. Makanya penanganan yang baik itu adalah metode belajar. Kalau untuk yang learning disabilities, karena kan kedisabilitasan dalam belajar itu ya perlu penanganan metode pembelajaran yang tepat bagi anak tersebut. Gitu. Sebenarnya yang paling sangat berbahaya itu bukan disleksianya Teh, tapi bagaimana sebenarnya metodenya. Labeling dari orang tua bahwa atau dari guru bahwa anak ini anak yang dalam tanda kutip bodoh gitu ya. Karena sangat jahat sekali mungkin ataupun sangat berbahaya sekali ketika sudah anaknya disleksia, namun labeling dari orang tuanya dengan metode yang metode yang tidak tepat, dan labeling dari gurunya dengan metode yang tidak tepat, itu yang sangat berbahaya. Bahkan ada ini Teh, ada parent, seorang bunda konsultasi dengan saya. Jadi anak satu-satunya, orang tuanya dokter, bahkan dokter di IPB dan cum laude gitu ya. Jadi dia mengekspektasi anaknya itu nanti ya seperti mereka akademisi yang dosen di universitas ternama gitu ya. Nah, saya hanya seperti ini statement saya. Kesuksesan seorang anak tidak selalu dari satu sisi. Bisa jadi anak itu mungkin sukses di akademis menjadi dosen. Bisa jadi mungkin sukses anak kita nanti jadi pengusaha, saya bilang. Bisa juga anak kita sukses menjadi mungkin ustadz gitu, atau bisa juga sukses menjadi profesi yang lain. Jadi saya bilang itu, walaupun memang dia di usia SMP sangat-sangat tadi belajar yang sangat susah untuk mengikuti pembelajaran. Saya bilang, ya sudah gini aja deh, soal analoginya. Saya bilang, analoginya gini, ibu pernah SMP nggak? Pernah SD nggak? Pernah SMA nggak? Oke, pernah katanya ya. Terus ranking berapa? Ranking 1. Oke, ranking 1 saya tanya. Terus coba sekarang jawab pertanyaan saya bilang. Siapa di mana Pangeran Diponegoro meninggal? Saya bilang gitu, tanya gitu aja deh. Gitu kan? Itu diajarkan kan waktu SMA di sejarah. Sekarang sebutkan arti dari mimosa, sebelum dalam usia biologi. Lupa juga ya. Artinya sebenarnya bukan, kita jangan terlalu orientasi ke akademis. Yang penting anak kita adalah anak yang memiliki adab, anak yang soleh, anak yang memiliki kebermanfaatan bagi orang tua, bahkan bagi masyarakat. Saya bilang gitu ya. Jadi besarkan hatinya seperti itu. Jadi iya juga ya, kita juga pintar-pintar juga poho-poho juga ini ujung-ujung waktu gitu. Oke, Teh, itu intermezzo dikit. Mungkin ada ini karena waktu ini kan ada peserta dari waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur nih Teh. Jadi kalau jam segini, kalau di waktu Indonesia Timur sudah luar biasa, sudah mungkin hampir jam 2 hampir setengah 12 di sana ya. Jadi mungkin ada call to action dari Teh Dini, bagaimana call to action ataupun closing statement dari Teh Dini untuk ayah bunda yang masih hadir di malam ini. Silakan Teh Dini. Iya. Yang kalau gini ya, sebenarnya untuk Bapak Ibu, jika
memiliki anak yang terdeteksi anak luar biasa itu tidak usah minder ataupun ini. Karena apa? Mungkin ibu adalah orang-orang yang terpilih, sedangkan yang lain kan tidak terpilih. Karena anak-anak luar biasa ini mungkin dia pembawa golden ticket untuk kita masuk surga, gitu. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan ketika anak kita terdeteksi anak luar biasa adalah konsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidang itu. Ibu bisa tanya ke dokter tumbuh kembang, bisa ke psikologi, ataupun ke guru-guru pendidikan khusus, bagaimana penanganannya. Jadi tidak usah ragu karena yang mengalami kondisi memiliki anak luar biasa itu nggak hanya kita gitu, banyakan. Jadi kita bisa share, bisa ini. Jadi nggak usah ragu gitu untuk bertanya dan sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu ingin konsultasi dengan tentang pendidikan luar biasa, bagaimana sebagainya, bisa juga hubungi saya karena memang saya juga riset center, jadi bisa membantu sekolah Bapak Ibu. Nah, tadi ada sih Pak Wood yang tanya-tanya ya, bagaimana penanganannya bisa. Kalau wilayah masih Bandung masih bisa dikunjungi karena memang ada satu kewajiban resort center itu untuk mengunjungi sekolah Bapak Ibu untuk bagaimana pemahaman tentang anak luar biasa, bagaimana membuat desain metode pembelajaran, tadi juga ada bagaimana mengarahkan anak disleksia dan sebagainya, itu memang kami ada kewajiban untuk memberikan pelayanan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu memang memerlukan konsultasi dan sebagainya bisa hubungi resort center kita. Memang untuk wilayah Bandung ya, karena kalau lintas pulau susah. Jadi kita siap untuk datang ke sekolah Bapak Ibu, bagaimana penanganan anak di sekolah, bagaimana mendeteksi anak di awal, juga bagaimana asesmen, bagaimana penjaringan, itu kami siap untuk membantu. Luar biasa, Teh Dini, jazakallahu khairan kasih jazakillah. Teh Dini yang sangat luar biasa tadi adalah anak adalah anugerah, dan siapa tahu anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah golden ticket kita menuju surganya Allah. Jadi mudah-mudahan bagi ayah bunda tadi siapapun saudaranya ataupun putra-putrinya sendiri yang diberikan amanah anak yang beranugerah ini, ya tadi siapa tahu tadi keren banget ya, golden ticket. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan jadi golden ticket bagi ayah bunda. Karena butuhkan effort yang tinggi, tentu mendapatkan pahala yang lebih tinggi juga gitu. Oke, terima kasih Teh Dini. Semoga selalu sehat dan berkah selalu sekeluarga semuanya. Dan ayah bunda, malam ini sesi kita mungkin sampai 1,5 jam ini. Bisa recordernya nanti bisa dilihat di channelnya Kang TB, insya Allah akan dipost malam ini juga. Jadi bagi ayah bunda yang mungkin belum sempat untuk melihat tayangan ini, nanti bisa dilihat di YouTube channel Kang TB. Baik ayah bunda, kita tutup majelis ini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Teh Dini, sekali lagi ilmu yang luar biasa, ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ayah bunda di seluruh Indonesia menjadi ayah bunda yang berkualitas dan menjadi keluarga yang berkualitas. Kita tutup dengan tadi udah majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang TB, terima kasih Teh Dini. Ilmunya, share ilmunya. Pamit ya. Ya, makasih Bu. Buat Ibu Rahmiati Tajudin juga. Sehat. Ya. Ya, untuk sesi minggu depan kita akan ada sesi bersama temannya Teh Dini juga. Teman saya juga ada di Nederland, di KBRI Belanda. Insya Allah nanti akan membersamai kita untuk sesi ke depan. Sesi minggu depan adalah Teh Agnes namanya. Teh Agnes akan membersamai kita dengan materi komunikasi asertif. Jadi insya Allah ini langsung live dengan teman saya di Belanda, insya Allah. Jadi ayah bunda nanti bisa masih bergabung di grup parenting online dan insya Allah akan hadir di kelas berikutnya. Terima kasih ayah bunda. Silahkan mohon izin live jika mau live karena sudah larut malam. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah dan
Mudah-mudahan selalu sehat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaleb ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanan boleh pasti lagi bobok cantik gitu lah. Siapa yang bilang?